Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Sukino, mahasiswa dari IAI Al-Aziz, Prodi PGMI semester 7. Di sini kami akan membacakan sebuah kitab Ta'limut Ta'alim pasal 7, yaitu Fasli fi Tawakkuli, bab tawakal. Baiklah, kita mulai langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tawakkuli. Summa la budda li talabil ilmi minat tawakkuli fi talabil ilmi wala yahtamu li amri rizki wala yuskila qalbahu bidalik. Faslun fi tawakkuli, yaitu bab tentang atau masalah tawakal. Summa la budda li talabil ilmi. Kemudian wajib bagi seorang pelajar atau pencari ilmu minat tawakuli, yaitu sikap atau daripada sikap tawakal fi tolabil ilmi, dalam mencari ilmu. Wala yahtamu li amri rizki, dan tidaklah menjadi gelisah di hatinya oleh seorang pencari ilmu tadi li amri rizki, dengan perkara rizki. Wala yuskila qalbahu bidalik, dan dia tidak juga dan janganlah menyibukkan hatinya dengan soal rizki. Di sini penjelasannya adalah, jadi wajib hukumnya sikap tawakal itu dalam mencari ilmu. Jangan sampai mempunyai hati itu dikotori dengan urusan dunia, gelisah, pusing soal rezeki. Karena orang yang gelisah, pusing atau soal rezeki itu adalah orang yang tidak paham. Karena soal rezeki itu adalah urusan Allah. Jadi bukan ranah kita atau bukan kuasa kita. Kemudian yang harus kita pikirkan dalam mencari ilmu itu adalah, apakah hidup kita ini sudah diridhoi oleh Allah atau tidak? Atau apakah hidup kita ini sesuai dengan syariat-syariat Allahnya atau tidak? Nah, itu yang semestinya harus kita pikirkan. Baik, kita lanjutkan. Rawa Abu Hanifah rahmatullahi alaihi an Abdillahi ibni Hasani Zubaydi sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man tafaqaha fi dinillahi kafahullahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Di sini diriwayatkan oleh Abdullah bin Hasan al-Zubaydi, seorang sahabat, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man tafaqaha, barang siapa yang mempelajari agama Allah atau ilmu-ilmu agama Islam, kafahullahu hammahu, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak pernah ia sangka-sangkakan sebelumnya. Di sini jelas bahwa Allah itu akan mencukupkan segala kebutuhan atau mencukupkan apa yang menjadi kegelisahan seorang yang sedang menuntut ilmu.
Jadi nggak usah kita dalam menuntut ilmu itu adalah risau, gelisah dengan rezeki untuk kita sekarang dan masa yang akan datang. Fokus, semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya adalah fa'inama man sagola qalbuhu birizki minaquti wal qiswah qallama yatafaraqu li tahsili makarimal akhlaq wa ma'alil umuri. Di sini fa'inama man sagola qalbahu birizki, ya. Maksudnya adalah bahwa siapa saja yang hatinya disibukkan atau tersibukkan fokus kepada soal rezeki, yaitu minal kuti wal minal kiswah wa minal kuti wal kiswah, yaitu soal makanan dan pakaian, maka orang-orang yang demikian itu di hatinya senantiasa teralihkan atau tersibukkan dengan urusan kuliner atau makanan dan juga fashion atau pakaian. Kalau mazhab ini mazhab Korea, orang yang setiap harinya hanya memikirkan masalah pakaian, penampilan, maka orang yang demikian itu dia bakal minim sekali memperoleh kemuliaan atau akhlak yang mulia. Jadi di situ dilanjutkan qila makarimal akhlaqi wa ma'ali. Jadi akan jauh dari urusan akhlak yang mulia, ya. Maka orang-orang seperti ini jangankan memikirkan umat, memikirkan adab, moral ada sangat jauh sekali. Yang hatinya sehari-hari disibukkan, difokuskan dengan urusan fashion dan kuliner tadi. Jadi naudzubillah min dzalik, ya. Kita sebagai orang Islam jangan sampai hati kita disibukkan masalah makanan dan pakaian. Kemudian kila dikatakan dalam sebuah syair, da'i mil karima latar halili buqyatiha wa qa'ud fa innakan anta ta'imul kashi. Jadi di sini ada sebuah syair yang artinya itu adalah satir atau kebaikannya. Da'imal makarima, tinggalkanlah kemuliaan. Jadi jangan sekali-kali kamu mengejarnya. Duduklah dengan tenang, duduk manis sajalah. Kau akan diasupin dan dipakaiani. Jadi tinggalkanlah kemuliaan, nggak usah dicari, duduk manis sajalah, ya. Tenang, pasti Anda makan dan juga berpakaian. Jadi makna dari syair ini adalah syatir atau kebalikan daripada orang-orang yang pengennya hanya duduk-duduk manis saja. Kalau ya, selanjutnya adalah qala rajulun limangsuri halaj aushini. Jadi berkata seorang lelaki kepada Mansur al-Halaj, berilah aku wasiat. Dan dijawab oleh Mansur, faqala ya nafsuka, wasiatku adalah jagalah nafsumu. In lam tuzgillaha sagolatska, karena kalau engkau tidak bisa menjaga hawa nafsumu, maka atau kamu tidak
menundukkan hawa nafsumu, engkaulah yang akan dikalahkan oleh hawa nafsu. Jadi seharusnya seorang yang berilmu atau seorang mukmin itu selalu menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik, atau sehingga dia dengan menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik tadi tidak akan disibukkan atau sibuk dengan dalam kendali hawa nafsu, ya. Kemudian wayan bagi likulli ahadin an yuskila nafsuhu bi'amalil khair hatta latas tagilaha nafsuhu bihawaha, ya. Jadi dengan menyibukkan diri dengan likulli ahadin, yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga dia tidak disibukkan atau diperdayai oleh hawa nafsu. Kalau kita tidak sibuk oleh kebaikan, maka pasti kita akan sibuk dengan hal yang tidak baik. Jadi walayan tama, ya, walayan tama, orang yang berakal, walayan tamal aqilu li amri dunya li anal alam li anal lahama wal khojana la yarudu musibah. Orang yang berakal janganlah sampai gelisah, jangan sampai galau, atau jangan sampai pusing untuk memikirkan dunia. Karena yang namanya galau, pusing, gelisah tentang urusan dunia itu tidak bisa mencegah yang namanya musibah, ya. La yarudu musibah. Kenapa? Karena ya kalau dengan galau, pusing, gelisah kita bisa mencegah yang namanya musibah, maka kita akan bergaloria. Itu pasti akan tidak mungkin. Karena musibah itu sudah menjadi daripada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yanfa'u bal yang duru wal aqlu wal badan wal yuhilu bi a'malil khair. Jadi yang namanya kegalauan, kesedihan, urusan dunia, maksudnya itu tidak bermanfaat banget. Karena ini sangat berbahaya, ya. Kenapa? Karena yang satu tidak bisa mencegah yang namanya musibah, ya. Kemudian yang kedua tidak bermanfaat, ya. Wala yanfa'u, tidak ada bermanfaat pula. Ya. Bal wa badana wa yuhilu bi a'malil khair. Nah, bahkan bisa merusak hati, akal, dan badan, ya. Jadi dengan kita galau, resah, gelisah, nah itu akan merusak yang namanya walayan fa'u, tidak bermanfaat, yang namanya kegalauan itu menghabiskan waktu, ya. Tidak bisa menolak musibah. Kenapa? Karena musibah itu sudah qada Allah. Tulisan urusan dunia akan merusak hati, ya. Kenapa? Dalam bab ini kita berbicara masalah tawakal, dan hati itu adalah tempatnya keimanan. Jadi kalau hati kita diisi atau disibukkan, difokuskan dengan urusan kegalauan, kegelisahan, masalah dunia, maka akan merusak rasa ketawakalan kita kepada Allah, ya. Kemudian berbahaya bagi akal. Maksudnya
Karena orang-orang yang senantiasa diliputi oleh kegelisahan, kesedihan, kegalauan, itu yang ada sehari-hari dalam hidupnya adalah emosi, bukan dengan pikiran yang jernih. Dan akalnya lama-kelamaan akan tidak terlatih, nanti akan malfungsi, karena dia terus-menerus merusak akalnya dengan kegalauan atau dengan kesedihan tadi. Oke. Dan selanjutnya adalah wayatamali amri akhirati li amahu yanfa. Justru yang bermanfaat itu kalau kita pusing, sibuk ya memikirkan masalah akhirat. Nah, di sini sebaliknya. Kenapa? Karena efek dari kita memikirkan akhirat itu adalah lebih bermanfaat. Ya. Orang-orang yang berharta kemudian sibuk pusing memikirkan akhirat, dia akan menginfakkan sebagian hartanya karena ingin beramal, sehingga ingin mencari amal dengan hartanya. Kemudian juga mungkin karena sebagian dari orang yang berharta tadi merasa ibadahnya kurang, atau bagi sebagian orang yang berharta tadi ilmunya kurang, tapi dia punya harta sehingga dia dapat atau bisa beribadah dengan hartanya. Mungkin dengan membangun sebuah yayasan atau mendirikan rumah yatim atau mengumrohkan orang-orang atau teman-temannya. Jadi efeknya sangat baik apabila kita sibuk, resah, galau dengan urusan akhirat, berbanding berbalik dengan orang yang gelisah, risau dengan urusan dunia. Ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, ya, Rasulullah SAW bersabda, inna minadunubi dunuban la yukafiruha ilahamma ma'isyati wa umratu minhu qadrohamma la yuhilu bi'amalil khair wala yuskila qalba syaglan yuhilun bi'ikhdari qalbi fi sholati fa inna dalika qadron minal hamman wal qasdi min amalil akhirah. Jadi dalam sabda Nabi tadi, sabda Rasulullah SAW tadi, ada atau sesungguhnya ada di antara dosa itu hanya bisa diampuni dengan kesulitan dalam bekerja atau kegelisahan dalam bekerja. Terus apakah hadis ini bertentangan dengan yang sebelumnya? Ya. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini adalah itu beda dengan apa yang dimaksud sebelumnya, dengan orang yang hanya memikirkan masalah dunia dengan pakaian dan makanan tadi. Kalau di sini bedanya dia gelisah dengan urusan ma'isyah atau tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Jadi orang yang gelisah, kesulitan dalam urusan ma'isyah, bekerja untuk memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga dengan anak istri supaya bisa makan dan berpakaian dan lain sebagainya, itu adalah sebuah amalan yang menjadi amalan akhirat, dengan catatan
apa yang dilakukan tadi adalah sebatas kebutuhan hidupnya yang tidak sampai untuk merusak amal perbuatan. Dan Maisah itu tidak sampai menyibukkan hatinya sehingga merusak konsentrasi dalam sholat. Maka kesulitan dalam Maisah sebatas memenuhi kewajiban anak istri. Nah, di sini kegelisahan ketika memenuhi suatu kewajiban anak istri itu termasuk amal akhirat dengan catatan, yaitu masih dalam batas-batas tidak merusak amal kebaikan dan tidak merusak kekhusyukan dalam sholat. Jadi beda antara yang dimaksud kesulitan di sini dengan di awal pembahasan tadi. Ya, mungkin demikian pembahasan tentang tawakal yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian mohon izin bertanya, apa dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Ardi yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya tentang apa maksud dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksud dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa bagaimana seorang itu punya tanggung jawab terhadap keluarga, sementara dia acuh dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Misalnya Mas Ardi ini sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kepada anak istri, tapi Mas Ardi itu cuek dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dan hanya dengan apa dosa itu Mas Ardi itu hanya beristighfar. Jadi dosa yang sebagai penanggung jawab dengan istighfar itu nggak bisa, karena dengan istighfar walaupun istighfarnya itu sehari itu 1000 sampai 10.000 kali pun nggak akan menghapus dosa tersebut, atau dalam arti mencukupi daripada kebutuhan keluarga. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan kesulitan bekerja ataupun bersusah payah untuk bekerja supaya anak istri itu bisa tercukupi kebutuhan baik itu sandang maupun pakaiannya. Jadi dengan susah payah bekerja itulah dosa itu baru bisa terampuni, bukan hanya dengan istighfar. Itu Mas Ardi maksudnya. Terima kasih.